Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Raka. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita gelap tentang desa terpencil sampai aku sendiri menginjakan kaki di desa Wanaraga. Desa itu terlalu tenang. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada ayam berkokok meski pagi sudah tinggi. Yang terdengar hanya angin yang menggesek daun pisang dan bunyi lonceng kecil dari kejauhan, entah dari mana asalnya. Aku datang karena undangan pamanku, Pak Wiryo, kepala dusun yang tiba-tiba mengirim pesan singkat, "Kalau masih menganggapku keluarga, pulanglah, jangan percaya siapapun di sini." Pesan itu dikirim pukul 2:17 dini hari. Saat aku tiba, warga menyambut dengan senyum yang rapi, terlalu rapi. Mata mereka kosong, seolah melihatku bukan sebagai manusia, melainkan benda yang sudah mereka tunggu lama. Di setiap rumah tergantung simbol aneh dari anyaman bambu berbentuk lingkaran dengan titik hitam di tengahnya. "Lambang doa," kata seorang ibu sambil tersenyum tanpa berkedip. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri. Malam pertama aku menginap di rumah pamanku. Rumah itu gelap meski lampu menyala. Bau kemenyan bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Pak Wiryo terlihat kurus, matanya cekung seperti tak tidur berhari-hari. "Jangan keluar rumah setelah maghrib," katanya pelan. "Dan apapun yang kau dengar, jangan ikut mengucap." Tepat pukul 12 malam, suara itu muncul. Bukan adzan, bukan pula doa yang pernah kudengar. Lafalnya mirip ayat suci, tapi susunan katanya salah. Seperti doa yang dipelintir, dibaca terbalik, dan dipaksakan keluar dari mulut yang bukan milik manusia. Dari celah jendela, aku melihat warga desa berdiri menghadap satu arah, kebangunan tua di tengah desa. Mereka berdoa sambil tersenyum. Air mata menetes dari mata mereka, tapi senyumnya tidak hilang. "Sudah 3 bulan begini," bisik Pak Wiryo, "sejak Guru Agung datang." Aku mulai mencari tahu tentang Guru Agung. Menurut warga, ia datang sebagai penyelamat, mengajarkan jalan pintas menuju keselamatan, ibadah tanpa kitab, doa tanpa bahasa yang jelas. "Tidak perlu berpikir," kata seorang pemuda, "cukup patuh." Di malam ketiga, bisikan itu berubah. Aku mendengarnya dari dalam kepalaku. "Raka, kau lelah kan? Dunia di luar sana terlalu bising." Suara itu lembut, hangat, menenangkan. Aku hampir mengikutinya, hingga aku melihat seorang anak kecil berdiri di sudut rumah. Wajahnya hitam legam, matanya kosong. Mulutnya bergerak mengikuti doa dari luar, padahal tubuhnya sudah membusuk. Aku menjerit. Pak Wiryo menamparku keras. "Kalau kau ikut berdoa," katanya dengan suara bergetar, "kau bukan lagi manusia." Bangunan itu akhirnya kudatangi diam-diam. Tidak ada papan nama, tidak ada arah kiblat. Hanya ruangan melingkar dengan lubang besar di tengah lantai, menganga seperti mulut. Di dindingnya tertulis ayat-ayat yang dicoret dan disusun ulang. Guru Agung berdiri di tengah. Wajahnya tidak salah, tapi juga tidak benar, seperti manusia yang dipakai sesuatu. "Agama membuat manusia takut," katanya. "Aku membebaskan mereka." Saat ritual dimulai, satu persatu warga menjatuhkan diri ke lubang itu, tersenyum, pasrah. Bukan bunuh diri, mereka dipanggil, dan sesuatu dari dalam lubang menjawab. Aku dan Pak Wiryo mencoba kabur sebelum subuh. Jalan keluar desa hilang. Yang ada hanya jalan melingkar kembali ke rumah ibadah itu. Pak Wiryo akhirnya mengaku, "Dulu aku yang pertama mengizinkan Guru Agung tinggal," katanya sambil menangis. "Aku ingin desa ini makmur. Aku ingin cepat."
Saat fajar menyingsing, warga mengepung kami. Mereka tersenyum. Aku terbangun di kamarku sendiri. Kupikir itu mimpi, sampai aku melihat simbol anyaman bambu tergantung di pintu rumahku, dan dari luar terdengar doa yang tidak pernah diajarkan, pelan memanggil namaku. Ternyata ajaran sesat itu tidak tinggal di desa, ia ikut pulang.